mengejutkan kembali datang dari panggung hiburan tanah air, menyeret nama artis kontroversial Vicky Prasetyo. Seorang wanita bernama Fang Fang baru-baru ini memberanikan diri buka suara ke hadapan publik demi memperjuangkan keadilannya. Tak main-main, Fang Fang langsung membongkar rentetan fakta mengejutkan mengenai hubungannya dengan Vicky. Mulai dari pernikahan siri yang dilakukan dalam kondisi sudah berbadan dua, dugaan intimidasi dari keluarga sang artis, hingga kepiluan mendalam karena ditelantarkan begitu saja di saat usia kandungannya sudah memasuki hamil tua. Seperti apa rinciannya? Berikut adalah 5 fakta mengejutkan kelakuan Vicky Prasetyo yang dibongkar oleh Fang Fang. Tabir misteri di balik hubungan rahasia antara Vicky Prasetyo dan Fang Fang kini mulai tersingkap. Mengenang kembali lembaran lama, Fang Fang membeberkan bagaimana sang gladiator pertama kali masuk ke dalam kehidupannya. Semua bermula di Pati saat Vicky tengah menghadiri sebuah urusan pekerjaan. Di sanalah jerat asmara itu mulai dipasang. Fang Fang mengaku lewat serangkaian pendekatan yang intens dan kalimat-kalimat meyakinkan dari Vicky, benteng pertahanannya pun runtuh hingga keduanya resmi menjalin hubungan. Kalau awalnya memang karena saya berlokasi di Pati dan kebetulan PP ini memang waktu itu memang sedang ada pekerjaan di Pati dan saya sudah dari setahun yang lalu. Jadi karena bolak-balik ke Pati, karena saya juga berdomisili di Pati, kebetulan kenal di situ. Gitu, dan itu sudah terjadi setahun yang lalu. Tahun 2025 ya. Ya, tahun kemarin. Memang awalnya kita by DM di Instagram, terus akhirnya lanjut ke WhatsApp, terus akhirnya memang lanjut ke ketemu. Yang ingin mengajak ketemu itu duluan siapa? PP-nya. Iya, jadi karena sering ke Pati, sering ngabarin waktu ini awal pertemuan ya, sering ngabarin, memang saya lagi di Pati, ketemu yuk gitu. Sebenarnya kalau merasa suka, sebenarnya kalau dari awal untuk pertemuan kalau ditanya takut ya, karena kan memang track record-nya memang yang saya lihat juga begitu ya. Jadi saya sebagai perempuan juga takut. Tapi ketika lama PP ini mempunyai niat yang baik, akhirnya sebagai seorang wanita yang kita di PP mempunyai niat yang baik, saya juga tidak ada pikiran untuk berpikiran buruk lah. Akhirnya ya sudah, saya menerima perasaan itu dan mau mencoba untuk menjalin hubungan. Tak ingin dianggap hanya sekadar mencari sensasi, Fang Fang langsung melayangkan serangan balik dengan membawa bukti konkret. Demi memperkuat posisinya di mata hukum dan publik, wanita ini secara berani membeberkan bukti-bukti pernikahan sirinya dengan Vicky Prasetyo. Keadaan terasa semakin pelik karena Fang Fang mengungkapkan fakta mengejutkan di mana pernikahan secara agama tersebut justru dilangsungkan ketika dirinya sudah dalam posisi berbadan dua alias hamil duluan. Pengakuan berani ini seolah menjadi hantaman keras bagi pihak Vicky Prasetyo yang kini tak bisa lagi mengelak dari kenyataan. Tanggal 24 Februari. 24 Februari ya. 2026 ya. Pas pernikahan itu disaksikan sama keluarga kakak dan ada surat pernikahan. Iya, ada. Ini ada keluarga. Saksinya ada kerabat kami dan ada dari PP juga, ada kedua orang tua saya, ada PP juga. Dari pihak PP siapa? Kalau dari pihak PP ada istrinya. Saya memang hamil duluan. Tapi waktu itu ketika mau menikah, PP ini memastikan bahwa memang bayi yang ada di kandungan saya ini memang benar-benar sudah ada detak jantungnya. Jadi menunggu untuk benar-benar ini ada nyawanya gitu. Baru kita menikah. Ini kan pernah gagal di pernikahan pertama. Jadi karena ini pernikahan kedua saya dan PP ini menjanjikan sesuatu hal yang tidak saya dapatkan di pernikahan pertama saya. Maka saya
tidak pernah berpikiran yang buruk bahwa segala yang dijanjikan itu saya tidak tahu apakah akan terrealisasi atau tidak, tapi sampai sekarang itu memang belum begitu. Dari yang awal-awal mau dijanjikan ini itu sampai sekarang memang belum. Saya tidak mau mengatakan oh tidak terrealisasi, karena saya juga tidak mau, maksudnya kan saya mau merealisasikan, saya tidak mau berkata tidak, tapi sampai sekarang dan sampai detik ini memang belum apa yang selalu dijanjikan kepada saya pada saat itu. Puncak pilu dari prahara rumah tangga siri ini akhirnya meledak. Di saat seorang wanita membutuhkan kasih sayang dan perlindungan ekstra, Fang Fang justru harus menelan pil pahit sendirian. Dengan derai air mata, ia secara terang-terangan mengaku telah ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo. Tragisnya, tindakan abai ini terjadi saat usia kandungannya sudah semakin membesar dan memasuki masa-masa kritis hamil tua. Tak ada lagi sosok suami di sisinya, terlebih nafkah serta tanggung jawab materi yang menjadi haknya kini mendadak terhenti, meninggalkan Fang Fang berjuang seorang diri menjelang persalinan. Jadi kalau untuk nafkah memang ada, tapi saya merasa ketika nafkah itu diberikan, saya harus seperti mengemis. Jadi saya harus minta gitu. Oh ya, jadi saya harus minta gitu. Jadi saya seperti setiap bulan harus mengemis nafkah yang padahal PP juga tahu bahwa saya ini tidak bekerja. Tapi tidak ada dari hatinya untuk tanpa saya harus meminta dan mengemis, oh ini saya kasih, karena posisi saya kan hamil juga anaknya dia kan. Jadi kayak tidak ada inisiatif, oh istri saya hamil, anak saya yang di dalam perut harus makan, saya harus kasih gitu, tanpa saya harus minta setiap bulan. Dan itu juga bukan langsung minta dikasih, kadang itu iya besok. Biasanya berapa Mbak dikasih sama Vicky pada saat itu? Untuk tiap bulannya nggak tentu, cuman kalau misalkan untuk kontrol itu biasanya kadang itu saya pakai uang saya dulu, baru saya mintain ke dia begitu. Jadi tiap bulannya nggak tentu, besarnya berapa itu nggak tentu. Jadi setelah sulit dihubungi ya, Iya. Saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan media ada yang kontak ke BP atau bagaimana, baru hari ini masuk. Jadi hari Jumat saya ngabarin kalau intinya saya nyeri dan disuruh periksa, dan ternyata memang saya sudah pembukaan 1, tapi dia juga tidak ada merespon untuk hal bagaimana kalau misalkan pembukaan 1 bagaimana. Terus saya juga menanyakan kalau misalkan saya habis lahiran saya harus kemana, karena pada saat itu memang PP ini menjanjikan kalau nanti habis lahiran kamu tinggalnya di Semarang ya gitu, tapi hingga saat seminggu sebelum lahiran pun tempat tinggal itu tidak ada. Saya juga menanyakan, katanya kan janji mau kasih hari Senin, di hari Minggunya saya tanya kira-kira ini ada ya, saya besok kira-kira mau kasih aku berapa, karena mau check out dulu barangnya, karena kan tinggal beberapa hari, takut nggak nyampe, takut nggak bisa dicuci, takut nggak bisa dibersihin dulu, atau mungkin sebelum harinya saya sudah brojol karena sudah pembukaan 1, tapi ternyata cuma dibaca. Dan hari ini WA jam 11.07, aku ke Semarang ya besok sayang, sekalian persiapan di sana lahiran, nanti sekalian tinggal di Semarang aja dulu. Baru dia menjawab selama ini hal yang dia janjikan, mungkin karena tahu posisi saya sudah ada di sini di Jakarta. Pernyataan demi pernyataan yang dilontarkan Fang Fang tampaknya kian menyudutkan posisi Vicky Prasetyo. Tak sekedar melempar tuduhan miring, wanita ini menegaskan bahwa dirinya memegang kartu as yang tidak bisa dibantah. Sebelum akhirnya menghilang tanpa kabar dan lepas tanggung jawab seperti sekarang, Fang Fang menyebut bahwa Vicky sebenarnya sudah tahu dan mengakui secara sadar bahwa janin di dalam kandungannya adalah darah dagingnya sendiri. Dengan adanya bukti pengakuan awal ini, hilangnya sosok sang gladiator di tengah kondisi kehamilan tua Fang Fang pun kini memicu tanda tanya besar di mata publik. Kan saya ada kirim video, saya bilang walaupun Gumil outfit harus tetap kece. Terus dia bilang jadi kepengen di gitu.
gimana kalau pakai baju seksi tapi perutnya gede. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Fil nggak sayang, saya nanya gitu. Enggak lah, kamu kan hamil anak aku, dia bilang gitu. Jadi memang di awal memang dia tahu bahwa memang ini anak yang dia juga mau, dan anak ini juga memang anaknya dia. Prahara yang menimpa Fang Fang tampaknya kian berliku dan semakin memanas. Belum usai rasa sakitnya karena ditelantarkan dalam kondisi hamil tua, wanita ini kembali membawa kabar yang mengejutkan publik. Secara belak-belakan, Fang Fang membongkar adanya dugaan tindakan intimidasi serta tekanan mental yang ia terima. Mirisnya, intervensi dan tekanan tersebut diduga kuat datang dari pihak keluarga besar Vicky Prasetyo. Alih-alih mendapatkan solusi dan perlindungan, Fang Fang justru harus menghadapi ujian mental yang berat di tengah perjuangan yang menanti hari persalinan. Dia ngomong sama saya, Vin, aku takut banget untuk speak up di media, aku takut diintimidasi karena tidak cuma diterlantarkan, klien saya juga mendapatkan intimidasi dari akun Instagram yang saya duga juga ada hubungan keluarga dengan si VP. Mungkin kamu bisa tunjukkan klien akun Instagram yang mengintimidasi kamu ya. Sudah diterlantarkan, tidak dibiayai, plus masih dibully gitu. Kata-katanya, ada masalah apa sih lo nulis di caption kayak gitu? Makanya lo jadi perempuan biar mahal, manusia murah lo. Terus ada lagi haus banget validasi ya, ini gua kasih tahu. Jadi perempuan itu harus bisa jaga kemampuan lo sendiri. Drama banget hidup lo, nganggur sih. Gak punya apa-apa juga. Tunjukin, zoom. Jadi sudah diterlantarkan, tidak dibiayai, terus juga uang digoreng-goreng kadang-kadang. Ya. Minta uang juga susah banget, hanya untuk makan saja susah ya. Sampai makan aja kadang dibelikan sama orang lain. Tapi masih diperlakukan, dikata-katain seperti ini.